Gimana? Halo? Bentar. Ya pengen suaramu sih. Apa gini? Ini. Tadi karena sinyal atau Kamu yang putus. Udah lancar tadi ya? udah? Oke, lanjut. Oke, jadi Oke, jadi tadi di daerah merah ini PDF, PDF dari FXD-nya apa? PDF dari FXD-nya itu kan dia sama dengan 2/5 2X tambah 3Y. Ini ya tadi ya, PDF-nya di daerah integral yang merah ini. Nah, di luar yang merah ini gimana? Di luar yang merah itu di luar yang merah itu PDF-nya sama dengan 0. Jadi di daerah ini apa? Dia PDF-nya itu dia sama dengan 0. Di daerah yang biru itu daerah biru PDF-nya sama dengan 0. Nah, terus sama kenapa kalau yang di merah dia kayak gini, yang biru dia sama dengan 0? Emang kenapa gitu? Nah, karena gini, karena daerah A ini, ingat ya, ini kan kita ingin mengintegralkan. Kita ingin mengintegralkan ini tuh pada region A, tapi region A itu ternyata ada di dalam daerah integral ini. Jadi region A itu ada di dalam daerah merah. Artinya apa? Artinya dari kita ingin hitung ini. Jadi sama dengan apa? Berarti karena di daerah A itu ada di dalam daerah merah, berarti PDF-nya kita ambil yang 2/5 ini aja langsung. 2/5 dikali 2X tambah 3Y dx dulu. A-nya daerahnya dari mana A-nya? A-nya daerahnya tadi langsung aja. X-nya itu. Kita integrasi terhadap apa tadi? Terhadap X dulu ya. Berarti kita X dulu berarti dari X-nya dari mana? 0,5 ya? Dari 0,5 sampai 4. Itu udah dari ini dari depan. Jadi kita gambar ini buat apa? Kita gambar ini untuk menentukan PDF-nya. Gunanya kita gambar ini berarti kita untuk menentukan untuk menentukan PDF-nya, bukan PDF, untuk menentukan PDF-nya. Jadi di sini dapat apa? Berarti di sini PDF yang dipakai itu berarti di sini Berarti ada itu daerah ini CDF, terus kita suruh nyari PDF-nya gitu, pakai integral. Iya betul, kita harus milih PDF, tapi nggak sembarang milih sih sebenarnya. Nggak sembarangan dong. Nah, milihnya gimana? Milihnya yang lihat daerahnya ini. Jadi pada daerah A itu apa berarti? PDF-nya itu sama dengan FXY XY. Benar, harus milih. Beneran itu. Harus milih, cuman tadi karena daerah A-nya itu ada di daerah ini, ada di daerah merah, berarti yang kita pilih yang ini, bukan yang 0. Kan ada dua kan pilihannya antara ini sama 0. Jadi kita pilih yang ini PDF. Karena ada di dalam daerah yang merah. Itu, jadi fungsinya gambar tuh itu. Coba kamu bayangin ya, dibayangin aja nggak apa-apa sih. Jadi kelamaan gitu. Coba lihat yang gambarnya tadi. Ini. Berarti itu X-nya 0,5. Terus satunya lagi? 1/4 sampai setengah. 1/4 sampai setengah. Yes. Berarti kalau digabung gimana? Daerahnya kan berarti cuma persegi ini aja. Karena Y-nya terbatas sampai sini, X-nya terbatas sampai sini. Oh iya. Begini deh, mungkin kalau kamu masih agak bingung ya. Kamu
cari perpotongannya aja. Berarti daerah 0 sampai setengah yang mana? Berarti gini aja deh, aku gambar bawahnya aja ya. Mungkin kalau kamu saya lihat gini. Gambar A-nya tuh kayak gini. Gambar A-nya itu kamu bikin A-nya itu berdasarkan irisan dari dua daerah aja. Maksudnya gimana? Ini sumbu Y, ini sumbu X. Misalkan tadi ini 01, terus ini 01. Nah tadi X-nya kan terletak antara 0 sampai 1 kan. Berarti daerahnya mana? X 0 sampai 1 itu berarti dia ada di daerah, kasih hijau aja deh. Berarti 0 sampai 1 daerahnya mana? 0 sampai setengah ya? 0 sampai setengah, sorry. Bukan 1 ini setengah harusnya. Kita mau gambar A ya, jadi sampai setengah. Terus A-nya itu dari seperempat sampai setengah. Sorry. Oke, ini setengah, ini seperempat. Kurang lebih sama lah ya. Oke. Tengah-tengah di sini, seperempat di sini. Oke, berarti 0 sampai setengah mana? Daerah 0 sampai setengah. Itu berarti daerah ini yang itu. Daerah yang aku arsir hijau ini. Ini adalah daerah 0 sampai setengah. Daerah Y-nya, jadi X ini X antara 0 sampai setengah ya. Y-nya antara seperempat sampai setengah. Jadi gimana? Kamu gambar lagi kamu gambar lagi daerahnya. Ini sama ini. Daerahnya yang mana? Daerahnya yang di arsir biru ini. Nah, tadi yang diminta apa? Daerahnya itu adalah daerah, bacanya gini ya. Bacanya gini. Berarti X-nya 0,5 dan. Kalau koma ini dan berarti maksudnya ya. X 0,5 dan D-nya seperempat setengah. Berarti apa? Kalau dia dan berarti diiris. Berarti yang ini diiris sama yang ini. Hasilnya yang mana? Hasilnya ya udah. Berarti hasilnya adalah bisa dipanjang di tengah-tengah ini. Kalau dan itu irisan. Dan itu irisan, betul. Sama juga ketika kita gambar X01 Y01 gimana, itu juga kamu bisa anggap kayak irisan juga kayak tadi. Kamu anggap X-nya 01, sorry, X-nya 01 berarti ini, Y-nya 01 berarti ini, diiris jadi ini. Jadi gambarnya ya kayak gitu sih sebenarnya, kayak gitu. Gimana, aman gak nih Pak? Hujan ya? Hujan? Iya. Mau pindah dulu dah? Enggak. Oh enggak. Udah lama yang udahnya. Oke, terus tadi kita belum ngitung ya by the way ya. Langsung ngitung kelamaan. Ini nih, udah hitung sama orang nih. Ini hitungannya ya. Bentar, dia nggak masih hasil. Udah, kamu hitung pakai integral biasa di integral kalkulus. Jadi nanti ini itu jadi ini terus nanti ini jadi udah dulu aja dia nggak dikerjain lagi sama dia pokoknya gitu. Terus ini example B. Ini masih lagi tanya sih. Ini lanjutannya ya. Dan karenanya solution for B can be written as ini buat yang B. Berarti hasilnya tadi apa? Hasilnya tadi hasilnya dari X, probabilitas X pada A itu sama dengan 13/100. Oke, itu yang B. Untuk lanjut ya, untuk B1 ini apa nih?
ini agak sulit. Kita besok ini aja ya. Ini tadi tuh. Udah jam segini satu. Kita lanjut dulu aja ya. Di satu minggu tentang itu. Kamu udah dikerjain. Tapi kita baru setengah slide ya misalnya. Tapi nggak banyak sih sebenarnya. 6 slide kita nggak pendek-pendek. Ya beda aja itu sebenarnya. Kalau misalnya caranya sama kayak aku nggak usah. Oh, mirip sih. Aku udah coba kerjain kok. Aku nggak tahu. Mirip tapi ya. Oke, nggak apa deh. Kalau mau coba kerjain, coba yang soal yang B1 ini. Sampel B1. Oke, jadi di sampel B1 ini belajar dulu. Jadi kita dikasih plot point IF. Jadi ini plot ini untuk di misalkan pada rest area, pada area merah ini nilai dari x ini nilai constant c. Jadi di sini x ini adalah c. Terus pas dari daerah merah ini dia itu sama dengan misalnya kayak tadi ya, ada daerah yang dia itu PDF-nya meningkat, terus ada daerah lain tuh yang PDF-nya itu sama meningkat. Jadi emang kita lihat seperti itu. Nah sekarang di sini kita coba buat tulisan value x ini gimana? Di sini kita gini aja, kita berhubung kita nggak tahu di ini dia bentuknya begini. Kita tahu dia kita bukan daerahnya. Sudah kita berangkat aja dari fakta bahwa kita berangkat dari fakta bahwa integral pada semua daerah sendiri ya. Jadi f itu sama dengan menurut kita yang juga kita sama dari dan kita memanfaatkan satunya aja jadi kita nggak tahu jadi apa gitu maksudnya apa tapi di luar daerah fisik jadi itu yang di daerah fisik itu cuma ini lihat fisik ini dia kita baru di daerah jadi yang ini itu di luar fisik di luar fisik seperti itu bukan di bawah, di tepatnya di tapi gimana? Di luar itu di luar itu jadi masa kita itu
kita berangkat jam dulu kan, jadi apa yang jadi amal satu ini dari PDY jadi PX kan, PY sorry, PDY ditentukan PY antara 0 sampai X D. Udah berarti dia kali jadi integral itu PY antara X sama saja ya. Jadi 0 1 PX DX itu udah berarti berarti ini keluar aja ya, ini keluar di sini, ini jadi enak yang ini jadi 1 sampai ini cuma dulu ini wajar kita tidak tahu nilai totalnya berapa di sini ini berarti C dikali setengah sama dengan 1 ya, berarti C nya sama dengan 2 itu berarti C nya sama dengan 2. Berarti apa di sini kesimpulannya? Kesimpulannya di sini PDF nya tadi kan sama dengan X berarti kan jadi sama dengan X itu sama dengan 2. Tapi ingat sama dengan 2 itu kita pakai pada sini ini untuk X pada sini di pada sini gitu ya, ini gampang itu. Halo Hanifah. Aman ya? Oke, kira berapa setelah itu? Sekarang kita cari probabilitas X-nya itu lebih dari 0,1. Oke, sekarang yang B. Yang B ini gimana? Yang B ini kita pakai prinsip yang tadi. Sorry. Yang B itu kita pakai prinsip ini udah kita bahas tadi, cuman ya coba tulis ulang aja ya. Berarti probabilitas XY pada A itu sama dengan apa? Sama dengan integral double integral dari A PDF-nya fxy xy dx dy. Udah, jadi ini prinsip yang selalu berlaku. Sih, ini memang definisi aja sebenarnya. Pasti ngitungnya caranya kayak gini, nggak mungkin cara lain, karena memang definisi. Ya udah, saya yang diminta apa? Yang diminta itu adalah probabilitas X-nya itu kurang atau lebih dari ya. X-nya itu lebih dari 0,5. Oke, ketika X-nya lebih dari 0,5.
Berarti gini aja, kita bayangin, buat ngitung ini, kita bayangin ini tuh sebenarnya sama dengan integral pada suatu daerah. Ini sebenarnya peluang pada suatu daerah. Jadi nanti ini sama dengan PR, X, Y pada A. Nah, A-nya gimana? A-nya ini ya kita lihat dari 0,5 tadi. Jadi kayak gini. Sebenarnya aku taruh di sini aja. Oke, sekarang kita coba gambar A-nya nih. Lagi-lagi ini kita gambar lagi ya. Buat apa? Biar kebayang batas-batas atau nanti batas integralnya kayak gimana. Oke, jadi kok kamu perhatiin, ini tadi sumbu Y, ini sumbu X. Ketika X-nya lebih dari 0,5, berarti 0,5 di mana? Kan 0,5 di sini misalkan ya. Berarti ketika lebih dari 0,5, berarti daerahnya mana? X lebih dari 0,5, itu kan berarti daerah di sebelah kanan 0,5 ini ya. Ini dia ke kanan. Apakah cuman garis ini saja? Enggak. Ini juga sampai atas-atasnya. Jadi daerah X lebih dari 0,5 itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah bidang ini. Nah, ini adalah X lebih dari 0,5. Ya udah, berarti ini daerah A-nya ya. Daerah A-nya itu yang kita maksud kayak gini nih. Ini nanti sampai ke bawah. Oke. Terus ya udah, berarti ngitungnya gimana? Berarti nanti ini ngitungnya pakai definisi tadi, berarti integral dari A. Integral pada A. PDF-nya. Oke, integral A-nya berarti gimana? Integral A-nya itu batas-batasnya kan berarti dia gimana nih? X-nya itu dia antara 0,5 sampai tak hingga ya. Berarti dia dari 0,5 sampai tak hingga. Y-nya bergerak dari mana? Dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke, berarti ini jadi F, X, Y, X, Y, DX, D. Sampai sini dulu deh. Gimana nih, Pak? Aman nggak? Atau masih bingung? Aman. Gimana nih, Pak? Dari A-nya dulu deh. Dari A-nya aman nggak? A-nya kenapa jadi kayak gini? Karena lebih besar dari 0,5. Iya, benar. Oke, berarti udah aman ya harusnya. Berarti dia di sebelah kanan ini ya udah. Terus batas integralnya gimana? Batas integralnya berarti ya tadi X-nya bergerak dari 0,5 sampai tak hingga. Ini kan bergerak ke kanan. Terus Y-nya itu bergerak dari minta hingga sampai tak hingga. Jadi ini minta hingga tak hingga, terus geser kanan minta hingga tak hingga, geser kanan minta hingga tak hingga, terus ya udah. Terus lanjut nih. Tadi itu ada segitiga juga ya, jangan lupa. Tadi itu ada segitiga antara 1 sampai 1. Oke. Jadi katakanlah ini 1 ya. Sorry, ini katakanlah 1. Ini katakanlah 1. Ini katakanlah 1. Terus 1,1 itu di sini tadi ya. Gini ya. Terus ya udah, berarti daerah 1,1 di mana? Berarti daerahnya tuh kayak gini. Sorry, ini daerah apa tadi? Segitiga ini adalah ini ya, daerah segitiga itu daerah yang tadi itu. Oke, jadi ini maksudnya segitiga ini pingin gambar lagi segitiga yang di sini tadi sebenarnya. Jadi dari 1,1 sampai 0. Oke, sekarang perhatiin. Di daerah segitiga, di daerah hijau ini, dia kan integral
PDF-nya sama dengan apa? Di daerah hijau tadi, PDF-nya itu, langsung aja ya, PDF-nya itu dia sama dengan, C sama dengan 2, di daerah hijau. Nah, di daerah selain hijau, itu berarti dia PDF-nya sama dengan 0. Ini dia selain di segitiga ya, atau di luar segitiga. Dari yang kita temuin tadi. Tadi kan kita nemuin apa? Tadi kan kita nemuin di sini tadi. Tadi kita nemuin bahwa, integral, kan soalnya kan tadi gini kan. Di daerah segitiga ini PDF-nya sama dengan C. Di luarnya sama dengan 0. Within the red area, the value of PDF-nya itu sama dengan C. Outside itu sama dengan 0. Ya udah, berarti tadi C-nya dapat berapa? C-nya kan sama dengan 2 tadi. Ya udah masukin aja. Mana ya? Terus ya udah, berarti di sini apa? Berarti di sini kita bagi aja di daerah merah ini. Berarti kan daerahnya kita bisa bagi 2. Daerahnya kita bisa bagi 2 antara kita bagi 2 antara irisan merah dengan hijau, fxy, xy, dxdy, terus ini dia ditambah sama ini di luar irisan tersebut ya, merah di luar irisan tersebut. fxy, xy, dxdy. Oke, ketika dia nggak beririsan. Ketika dia nggak beririsan sama yang hijau. Ketika di luar irisan, berarti dia sama dengan apa? Nilainya kan sama dengan 0 kan, integralnya. Integralnya ini dia sama dengan 0 ketika dia di luar irisan yang hijau. Kebayang nggak? Karena kan kalau di luar yang irisan yang hijau, berarti kan dia daerah ini kan. Di luar yang hijau. Di luar yang hijau berarti apa di sini? Berarti PDF-nya sama dengan 0. Ya udah, berarti ini nggak usah kita hitung. Berarti yang irisan sama yang hijau aja. Irisan sama yang hijau berarti gimana? Berarti ini sama dengan integralnya daerahnya yang mana? Daerahnya yang ini ya. Yang trapesium ini. Berarti dia dari setengah sampai 1 X-nya, Y-nya itu bergerak dari ini daerah X ya. Terus ini daerah 0. Oke. Terus ini 2 dx dy. Oh, dy dx, 2 dy dx. Kita ganti aja ya. Oke, sampai sini gimana nih, Fah? Aman nggak? Sampai sini. Dari ini, jadi kan irisan merah sama hijau nih. Berarti kan daerahnya yang trapesium ini. Berarti daerahnya mana? Berarti daerahnya itu yang ini. Kalau kita lihat dari gambar ini kan berarti daerahnya dia kayak gini. Daerahnya itu, tadi dia bentuknya trapesium. Thread. Nah, yang jelas ini apa? Yang di atas itu sama dengan garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X ya. Ini Y sama dengan X. Terus yang bawah itu apa? Yang bawah itu dia garis Y sama dengan 0. Terus X-nya bergerak dari tengah sampai 1. Gimana nih, Pak? Kenapa Y sama dengan X? Gitu dah. Nah, ini dapat dari persamaan garis lurus saja. Ini kan dia titik 1,1 nih.
Di ujung sini kan 1,1. Terus di ujung sini dia 0,0. Pakai rumus garis lurus yang menghubungkan dua titik. 0,0 sama 1,1. Masih ingat rumusnya? Rumusnya di sini berarti Y sama dengan X itu kita dapat berarti dari rumus persamaan garis lurus. Y min Y1 gimana nih Pak? Gimana? Ketika nggak melewati ini maksudnya. Ketika Y-nya nggak sama dengan 0. Itu kan Y-nya sama dengan 1, jadi Y-nya sama dengan X. Y-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan X. Oh, bukan gitu. Bukan gitu mikirnya. Bukan gitu. Jadi, itu kebalik. Mikirnya kebalik. Jadi, titiknya dulu baru garis. Jadi gini. Kamu bayangin gini aja. Ini kan kita punya dua titik nih. Ya. Nah, dua titik ini itu terhubung oleh garis ini. Jadi maksudku gini maksudku. Oke, tadi kan kamu nanya kenapa garisnya Y sama dengan X. Nah, buat tahu kenapa ini sama dengan Y sama dengan X, itu adalah dengan cara kita mendescribe garis lurusnya. Ngedescribe garis lurusnya itu gimana? Caranya adalah kita ambil dua titik pada garis ini. Jadi bayangin kita cuma dikasih gambarnya nih. Cuma dikasih gambarnya aja. Terus kita dikasih tahu garisnya itu melewati 0,0 sama 1,1. Kita cuma dikasih tahu bahwa garisnya ini ngelewatin dua titik. Gitu. Cuman kita belum tahu fungsinya. Ya. Ini kita tahu gambarnya. Kita tahu garisnya ngelewatin titik apa aja. Cuman kita belum tahu fungsinya itu apa. Kita belum tahu tuh persamaannya apa. Nah, buat nyari persamaannya, ini kan udah ketemu ya sama dengan X. Nah, ini aku cari sendiri deh sebenarnya, nggak dari soal ini. Ini aku cari sendiri. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari rumus ini ya nih, Pak. Sorry, ini kebalik sini Y1, Y2. Y1, Y2. X1 min X2. Pernah ketemu rumus ini belum? Pas SMA deh minimal. Pernah ya? Ini kan rumus PGL biasa nih. Nah, ini pakai ini sebenarnya. Jadi kita tahu garisnya itu dia melewati 0,0 sama 1,1. Cuman kita belum tahu persamaannya. Cara tahu persamaannya gimana? Ya bisa kamu masukin rumus ini langsung. Gitu. Jadi dapat apa berarti? Berarti di sini dapat Y min Y1. Y1-nya katakanlah berapa? 0 ya, misalkan ya. X min X1, X min 0. Y1-nya 0, Y2-nya 1 ya. X1-nya 0 juga, X2-nya 1. Jadi deh. Sama dengan apa di sini? Berarti Y per X sama dengan min 1 bagi min 1. 1. Berarti X-nya kan bisa naik ke atas kan? Berarti dia apa? Jadi sama dengan Y sama dengan X. Gimana? Aman ya? Ya udah. Jadi gitu. Nah nanti kalau kamu ngerjain soal itu ya biasanya sih nggak dikasih tahu. Ini garisnya garis apa gitu, nggak dikasih tahu. Iya pakai yang ini. Ya tapi caranya banyak sih. Kalau suka kamu pokoknya bener. Gitu. Caranya banyak kok. Caranya nggak cuma ini kan, caranya PGL tuh ada banyak caranya. Iya pokoknya ketemu lah. Ketemu udah pakai itu. Gitu. Gimana aman sama sini? Lanjut ya. Oke, terus berarti jadi apa ini? Ini jadi integralnya jadi 2Y kan? Berarti integral setengah sampai 1, ini 2Y, terus ini 0, X, D, X. Oke, langsung aja ya. Ini udah gak kelamaan, ini berarti jadi 2X. 2X integralin jadi X kuadrat ya? Ya, X kuadrat. X kuadrat 1 min setengah kuadrat 3/4 3/4 udah
Oke, berarti ketemu 3/4. 3/4 ini apa? 3/4 ini berarti tadi ini sama dengan peluang X lebih dari 0,5. Nah, gitu cara ngitungnya. Jadi ngitungnya pakai integral ya. Astaga. Ya udah, berarti probabilitas X-nya lebih dari 0,5 itu sama dengan 3/4. Aman, Hanifah? Oke. A, B, C, how to implement the CDF, F, X, Y. Oke, kalau ini tuh pakai rumus. Tadi ada rumusnya nggak ya? Tadi. Udah deh kayaknya. Bentar. Oh iya, ini udah ya tadi ya. Oke, kita pakai rumus yang ini. Langsung aja deh dulu. Oke, sekarang yang C. Oke, yang C ini gimana? Yang C ini kan berarti kita mau cari PDF FXY ya. Berarti kita pakai rumus ini aja. Berarti F PDF ya, sorry. Suka kebalik aku. Ini sama dengan apa? Rumusnya ini sama dengan min tak hingga. Oh, sorry. Ini pakai AB aja ya. Ini pakai AB aja. Tadi yang di soal juga pakai AB kalau nggak salah. AB ini sama dengan integral min tak hingga sampai A. Terus ini min tak hingga sampai B. Terus ini PDF. PDF-nya X, Y, DY dulu ya ini ya. Berarti DY, DX. Udah rumusnya gini. Berarti PDF-nya gimana tuh? Sorry. Oh, sebentar. Ini kayaknya nggak gampang ini PDF-nya. Sebentar ya. Oh, dari segitiga ya. Sebentar. Lihat meeting. Oh iya, ini agak ribet nih PDF-nya nih. Ini gini. Oke, jadi rumus dasarnya kayak gini ya. Nah, sekarang ini kamu perhatiin. Jadi tadi kalau di daerah yang kita gambar, itu kan tadi dia segitiga ya bentuknya ya. Jadi ini kalau kita gambar lagi daerah integralnya, ternyata apa? Ternyata PDF-nya itu dia nggak nol, cuman di dalam segitiga yang kecil tadi. Sisanya dia PDF-nya sama dengan 0. Jadi tadi ini misalkan 1,1. Nah, tadi di daerah merah tadi apa? Daerah merah tadi PDF-nya itu ada rumusnya kan? Sama dengan 2/5 2x tambah 3y. Nah, tapi di daerah yang lain, ini aku pakai hijau aja warnanya. Dia sama dengan 0. Nah, artinya apa? Artinya buat nyari PDF-nya ini kok kayak gini caranya udah agak susah nih. Agak susah dalam artian apa? Agak susah dalam artian gini. Kok kamu ambil CDF-nya misalkan di sini? Sorry. Kok kamu ambil CDF-nya di sini? Ini misalkan A, B ya. Berarti apa? Ini kan kalau dirumuskan minta hingga A, minta hingga B. Berarti kan kamu nyarinya itu ada di daerah sebelah pojok kiri bawahnya AB. Jadi nanti kamu bakal integralin itu di bidang ini. Kebayang nggak maksudku? Bidang ini, bidang yang sorry. Berarti kamu bakal integralin itu minta hingga A, minta hingga B. Berarti kamu integralin daerah bidang ini ya, Nifa. Pojok kirinya AB ini yang kamu integralin. Nah, ini kalau AB-nya di sini. Nah, AB-nya di sini kebetulan kan dia mod segitiga ini kan. Tapi gimana kalau misalkan AB-nya dia di sini?
ketika AB-nya di sini, berarti nanti kamu integralinnya itu ya sama kayak tadi secara konsep minta hingga A, minta hingga B. Berarti yang kamu integralin itu nanti atas daerah ini PDF-nya. Nah, di sini apa? Di sini tuh dia tidak memuat segitiga. Tidak memuat segitiga. Tapi di sini apa? Di daerah ini dia memuat segitiga. Artinya apa? Artinya nanti PDF yang kita ambil di sini, PDF yang kita ambil untuk menghitung CDF ini itu beda sama PDF yang kita ambil untuk menghitung CDF ini. Karena di sini muat segitiga, di sini nggak muat segitiga. Nah itu, jadi artinya apa? Ini kita harus bagi berapa kasus nih. Jadi di sini gini, ini kesimpulannya adalah formula CDF berbeda mengikuti AB. Kan gitu kan? Dari mana taunya? Dari gambar. Berbeda mengikuti AB. Ya udah. Artinya apa? Artinya di sini kita bagi kasusnya jadi berapa kasus? Oke, artinya di sini coba bagi ke beberapa kasus. Jadi ingat ya, itu emang pentingnya menggambar ini. Bagi ke beberapa kasus. Oke, sekarang gini, untuk kita bagi berapa kasusnya, itu kita coba gambar lagi nih. Gambar. Tuh, ini X, ini. Terus misalkan tadi ini 01, ini 1, ini 0, terus ini 1. Nah, sekarang kan berarti ini. Ketika AB-nya itu ada di daerah ini misalkan. Ketika AB-nya itu, sorry. Ketika AB-nya itu ada di daerah ini. Ini, terus ini. Ini katakanlah daerah 1 ya. Oke, ketika di daerah 1 gimana? Ketika ketika AB-nya ada di daerah 1, oke. Jadi kalau sini aja. Ketika AB itu ada di daerah 1, artinya apa? Artinya di sini nanti CDF-nya itu apa ya? Daerah integral itu memuat seluruh segitiga. Nah, tahu dari mana kalau daerah AB di 1 muat semua segitiga daerah integralnya? Karena kalau misalkan AB-nya di sini, ini buat bayangan aja ya. Ini misalkan AB-nya di sini. Berarti kan nanti dia integralnya kan dia ada di bidang ini kan. Ada di bidang bawahnya ini. Jadi nanti yang kita integral itu pada bidang bawahnya ini. Bidang bawahnya ini dia kan berarti muat semua segitiga. Nah, jadi itu pada daerah pertama itu dia muat semua segitiga. Nah, sekarang kita coba cari daerah yang kedua. Jadi kita mau bagi-bagi daerahnya kan tadi. Atau bagi beberapa case. Oke, daerah yang kedua itu misalkan dia ada di daerah yang ke mana ya? Oke, mungkin lawannya 1. Lawannya 1 itu daerah yang ini ya. Ini dia daerah 2.
Nah, di daerah 2 yang di sebelah sini atau selain kuadran 1 ya, daerah 2 ini selain kuadran 1 maksudnya. Itu berarti apa? Kalau misalkan AB itu ada di daerah 2, berarti daerah integralnya itu sama sekali tidak memuat segitiga. Contoh nih, misalkan AB-nya kamu taruh di sini AB-nya. Berarti nanti daerah integralnya gimana? Daerah integralnya kan berarti nanti dia di bawah sini kan? Di bawah sini nih. Dia nggak muat segitiga sama sekali. Berarti dia tidak muat atau tidak beririsan ya. Tidak, daerahnya tidak beririsan dengan segitiga. Oke, udah daerah 1, daerah 2. Sekarang mana yang belum kita ini? Belum kita jamah. 1 udah, 2 udah. Tinggal daerah ini sama ini ya. Oke, sekarang coba di daerah yang ke oke, ini kita bagi 3 daerah nih. Ini ada warna lain nggak ya? Nggak ada. Ya udah deh. Mungkin Misalnya daerahnya aja. tuh bebas. Gimana? Nentuin daerahnya tuh bebas. Bebas atau enggak sih? Gimana ya? Kayaknya sih nggak bebas kayaknya ya. Kayaknya nggak bebas. Nanti kita coba bahas lebih lanjut ya. Sebenarnya daerahnya nggak sembarangan emang. Cuma nanti gini aja, nanti aku coba jelasin di akhir ya. Soal daerahnya. Jadi katakanlah daerah 3-nya itu ini. Daerah 3-nya itu dia ada di atas segitiga ya. Nah, berarti ketika daerah 3 gimana? Berarti kalau misalkan di sini AB itu ada di daerah 3, berarti daerah ini itu daerah integral itu dia tidak memuat seluruh ini, tapi dia beririsan. Beririsan dengan segitiga. Beririsan dengan segitiga. Sedemikian. Atau gini deh, daerah integral beririsan dengan segitiga dengan cara oke, cara berdisnya gimana? Cara berdisnya kayak gini. Jadi tadi ini misalkan segitiganya nih. Terus tadi kalau di daerah 3 gimana? Daerah 3 kan berarti dia ada di atasnya ya. Ada di atas segitiga ini. Katakanlah AB di sini. Ya udah, berarti irisannya gimana? Berarti kan dia nanti irisannya itu ini kecil banget ya. Bentar, tak geser aja. AB-nya tak geser aja sebentar. AB-nya katakanlah di sini. Nah, ini bagus nih. Oke, set. Daerah integralnya mana? Daerah integralnya kan tadi berarti yang ini kan. Daerah bidang ini ke bawah. Nah, irisannya yang mana? Berarti irisannya itu antara bidang ini sama segitiga. Berarti kan yang ini kan irisannya. Jadi apa di sini? Dia irisannya itu membentuk segitiga ya. Gampangnya gitu aja deh. Irisannya dia membentuk segitiga. Oke, sekalian kita coba cari CDF-nya berarti kasus ini ya. Langsung aja ya. Berarti CDF di kasus ini gimana? Berarti di sini CDF-nya itu CDF-nya berarti F X Y X, Y
itu langsung aja, berarti sama dengan integral dari minta hingga A, minta hingga B, f x y dy dx. Oke, ini rumus dasarnya. Nah, sekarang gambar ini bantu banget. Kenapa? Di sini kalau kita lihat gambar, kita bisa lihat bahwa sebenarnya apa? Minta hingga A, minta hingga B ini kan bidang ini kan, bidang di bawah. Nah, cuman ternyata yang beririsan itu cuma yang biru aja. Yang di luar irisan ini kan sama dengan 0. Berarti kita cukup gini aja, sama kayak tadi ya prinsipnya. Berarti ini kita bagi yang hijau ini, daerah bidang hijau ini kita bisa bagi antara daerah biru, ini biru ya irisannya, daerah biru, sama yang enggak biru. Yang enggak biru mana? Berarti yang ini. Oke, berarti yang biru f x y x, y dy dx, terus ini ditambah integral dari di luar biru, itu ya, di luar biru atau yang enggak beririsan. fxy, xy. Nah, sekarang ini kamu perhatiin. dy dx. Ketika daerah biru, berarti batas integralnya apa? Batas integralnya berarti kan dia ini kan dia titik apa di sini? Sorry. Di sini kan dia berarti titik ini kan x-nya A ya, x-nya ya. X-nya A berarti ini X-nya A, karena ini garisnya sama dengan X berarti Y-nya sama dengan A juga, A, A. Oke, ini A, A. Berarti ini gimana? Daerah yang biru itu langsung aja ya. Berarti ini dari garis sebentar. Oh, berarti gini. Ini 0 sampai A, terus ini dari 0 sampai X ya. fxy-nya apa di sini? Sama dengan 2 tadi kan. dy dx. Udah, terus ini tambah apa? Ini tambah di luar biru tadi, ini sama dengan. Jadi ini nggak usah dihitung. Udah, berarti CDF-nya yang ini CDF-nya. Yang batasnya biru itu gimana? Sorry, ini A, B by the way ya. Ini A, B. Batasnya yang biru itu yang segitiga ini, Hanifah. Segitiga ini. Dia kan dibatasin oleh garis Y sama dengan X kan. Terus sama Y sama dengan 0. Terus ini dia bergerak dari 0 sampai A. 0 sampai A itu ya? Yang ini, yang daerah biru ini. X-nya 0 sampai A, Y-nya dari Y sama dengan X sampai Y sama dengan 0. Gimana? Cuman Ini 0 sampai. Ya. Yaudah, ini kan 0. Yaudah, berarti ini rumusnya fx YAB sama dengan 2y dx ini. Atau kalau kita kerjain lagi, berarti ini belum selesai sih sebenarnya. Ini integral 0a 2y 2x 2x dx ya. 2x dx berarti ini sama dengan integral dari 2x x kuadrat a kuadrat. Udah, berarti CDF-nya sama dengan a kuadrat. Oke, nah sekarang coba CDF yang ini, yang kasus sebelumnya. Kasus CDF yang sebelumnya itu berarti gimana? Berarti di sini itu dia CDF-nya fxy tidak beririsan sama segitiga ya, berarti ini 0 kan. Di sini itu sama dengan
Satu. Di sini sama dengan satu. Nah, di sini kenapa sama dengan satu? Karena di sini lihat untuk daerah yang pertama. Sorry ya, berarti untuk daerah yang kedua dulu deh. Daerah yang kedua tadi gimana? Daerah yang kedua itu kan berarti dia ada di daerah sini ya. Dia nggak beririsan sama segitiga, sehingga nanti kalau saya hitung CDF-nya dia sama dengan 0. Nah, ketika dia mau semua segitiga berarti gimana? Ketika dia mau semua segitiga, berarti ya udah. Nanti pakai hitungan yang sebelumnya kita dapat integralnya sama dengan 1 CDF. Jadi baginya gini. Jadi kan pertanyaanmu, ini baginya terserah atau nggak baginya? Ya tidak masih baginya terserah gimana. Emang ketentuannya gini. Kamu bagi daerah ini itu sedemikian sehingga tiap daerah ini tuh dia punya nilai 1 CDF. Jadi untuk semua daerah ini kan CDF-nya sama-sama 1 kan. Untuk semua daerah 1 ini loh. Nilai CDF itu sama-sama 1. Ketika daerahnya di daerah 2, nilai CDF-nya itu sama dengan 0. Sorry, ini biar gampang kita pakai AB aja ya, biar nggak bingung anak kecil. Ini AB aja. A, B, ini A, B. Nah di daerah 3 gimana? Di daerah 3 itu dia juga formula CDF-nya sama. Formula CDF-nya atau formula CDF-nya dia sama dengan A kuadrat. Gitu. Jadi di daerah 3 ini formula CDF-nya sama dengan A kuadrat. Jadi kamu bagi daerah itu sehingga tiap titik di daerah tersebut itu dia formula CDF yang sama. Makanya gitu. Baginya harus gitu. Jadi ya bisa dibilang terserah, cuman dia harus memenuhi tadi ya. Semua titik di daerah yang semua titik di daerah yang sama, jadi dia punya formula CDF yang sama. Oke, sekarang daerah yang keempat. Daerah yang keempat yang mana? Daerah yang keempat itu berarti dia yang di sini, di daerah ini ya. Ini aku hapus saja. Daerah 4-nya kita buat di dalam segitiga sekarang. Daerah 1 CDF-nya sama dengan 1 karena dia memuat semua segitiga. Jadi karena dia memuat semua tiga, CDF-nya sama dengan 1. Karena gini ya nih Bang. Kalau gini aja. Mana ya? Jadi kita ini dari sini. Di sini, bentar. Oh bukan. Nah ini, perhatiin ya. Integral f(x)y minta hingga ketiga. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu sebenarnya gini. Kalau integral ini, itu kan sama aja kita misahin irisannya sama segitiga aja kan. Jadi kita misahin irisannya sama segitiga. Sorry, kita misahin irisannya dengan segitiga. Jadi ini yang ada segitiganya, ini di luar segitiga. Yang luar segitiga dia pasti 0. Yang nggak 0 yang mana? Yang beririsan dengan segitiga. Nah di sini kamu lihat, berarti apa di sini? Integral pada segitiganya, integral pada segitiga itu sama dengan 1. Integral pada segitiga sama dengan 1. Dapat dari mana? Dapat dengan kita yang tadi yang A. Nah sekarang kalau kamu lihat integral AB, tadi ketika kamu lihat di daerah 1, di daerah 1 ini gimana? Di daerah 1 ini berarti kan dia memuat semua segitiga ini kan, dia memuat semua segitiga. Oke. Jadi ya udah, berarti buat hitung integral, buat hitung CDF di daerah 1 ini gimana? Berarti nanti kayak contoh yang A tadi, ada yang di luar segitiga, ada yang dalam segitiga. Karena integralnya itu dia pada seluruh segitiga, berarti kan sama dengan 1 kan, yang di luar segitiga sama dengan 0. Jadi CDF-nya sama dengan 1. Lalu cepet enggak? Soalnya kepanjangan tuh ya, kalau aku harus tulis dari awal lagi, tulisnya banyak gitu. Kepanjangan harusnya. Aman nggak? Aman ya? Udah. Sekarang kita coba ambil kasus yang
sorry, ambil kasus yang di dalam segitiga. Oke, sekarang kasus keempat itu ketika AB-nya itu ada di daerah 4 atau ada di dalam segitiga. Oke, ini berarti apa? AB-nya ada dalam segitiga ya. AB ada di dalam segitiga. Ada di dalam segitiga. Ya udah, kalau ada dalam segitiga berarti ngitungnya gimana? Ngitung PDF-nya. Ya udah, berarti ini kita coba gambar lagi aja. Katakanlah tadi segitiganya kayak gini nih. Ini katakanlah ini tadi segitiganya gimana? Dari 1,1 ya. Ini 1, ini 1. Ini gambarnya nggak bagus sih, cuma ya udah. Ini gambarnya gini. Oke. Terus ini nggak segitiga nih. Katakanlah AB-nya di sini. Kan dalam segitiga nih AB-nya. Ya udah, berarti buat hitung CDF-nya gimana? Ingat, CDF tadi apa? Itu sama dengan integral pada bidang ini ya, pada bidang AB ke bawah ini. Integral PDF pada bidang AB ke bawah. Tapi ingat apa lagi? Karena PDF-nya itu cuman tidak 0 di segitiga ini. Karena PDF cuma nggak 0 di segitiga ini, berarti gimana? Untuk hitung integral pada bidang ini, kita cuma hitung di irisan sama segitiganya aja. Karena apa? Karena di luar segitiga PDF-nya sama dengan udah bikin argumen segini aja gitu. Berarti di sini PDF-nya gimana? PDF-nya sudah jadi di sini x y itu sama dengan integral dari ini rumus dasarnya dulu aja ya. Nah, tapi ingat ini kan integral untuk bidangnya ya, untuk bidang yang besar ini. Tapi kita udah irisan yang biru, jadi kita ambil yang biru. Berarti gimana? Berarti irisan sama yang biru ini berarti integralnya dari dari gampang ya. Ini lagi-lagi nih kalkulus 2 aja, kalkulus 2 nih. Buat integral di bidang trapezium ini kita coba integralin terhadap x dulu aja deh. Berarti ini x-nya dari ini dari apa nih? Ini tuh dari sama dengan a ya. Ini garis x sama dengan a. Berarti ini double integral, integralnya dari x sama dengan a sampai garis ini. Ini garis apa? Ini sama dengan garis y sama dengan x. Atau kamu juga bisa tulis x sama dengan y. Nah, tapi karena ini integral terhadap x, berarti kita tulis ini dari y sampai a. Y sampai a gini ya. Oke, terus y-nya dari mana? Y-nya kita gerak dari di sini, dari 0 sampai di sini kapan di sini? Di sini tuh berarti titik. Nah, di sini. Oh, ini B, B ya. Ini tuh daerah B, ini tuh titik B, B di sini. Itu ya tulisannya ya. Kenapa di sini B, B? Karena di sini kan A, B. Berarti di sini kan Y-nya kan B, di sini Y. Nah, karena ini garis Y sama dengan X, ini garis Y sama dengan X, dan titik ini itu sejajar dengan B. Berarti kalau Y-nya B, X-nya juga B. Gitu ya. Atau berarti ya ini Y-nya B aja sih. Berarti ini dari 0 sampai B. Gini. Enggak, tadi aku terlalu rumit penjelasannya. Jadi gini. Ini kan titik A, B nih.
batas X itu jelas ya. Kan batas Y gimana? Batas Y-nya itu kan kita berarti berangkat dari titik ini, dari 0,0 ini sampai ke irisan, sampai ke B ini kan, dari 0 sampai B. Kebayang nggak? Karena kan daerahnya kayak gini daerahnya. Iya. Trapesium. Terus ini A, B, kamu tarik garis lurus berarti ini titik B gitu kan. Ini dia sama dengan B di sini. Berarti geraknya dari 0 Iya. sampai B. Kebayang ya? Kalau yang X gimana tadi? Yang X itu tadi karena yang X itu kan cuma batas atasnya itu dari garis X sama dengan A. Ini garis X sama dengan A. Terus bawahnya itu garis X sama dengan Y. Gimana? Aman? Batas atas, batas bawah, X-nya gerak. Atau gini deh, kalau kita pakai Berarti bukan 0 sampai A ya? Bukan ya? apanya yang sampai A? Yang batas X-nya. Batas X-nya dari A sampai, oh enggak dong, batas X-nya itu berarti dia dari X sama dengan A sampai X sama dengan Y. Gini. Coba kita gambar lagi aja berarti ya. Oke, kalau kita gambar lagi berarti daerahnya gimana? Daerahnya nanti dia tuh kan trapesium ya. Gini, sorry. Atau langsung aja ya, aku rotate aja nih gambarnya. Gambarnya itu jadi kayak gini. Gini, miring tuh. Oke, ini berarti Y, ini X. Oke, ini kita rotate aja, jadi ini X, terus ini Y. Terus tadi itu dia dari apa di sini? Berarti dari 0 sampai A, B ya. Kemudian ini A, B. A, B berarti di sini. Terus ini kita tarik garis lurus kan begini. Ini sama dengan B. Terus ini berarti itu sama dengan A. Terus tadi itu A, B. Oke. Terus tadi itu dari A, B ke A. Ini tidak masalah. Terus ada garis X sama dengan Y tadi kan? Iya. Garis X sama dengan Y itu dia ada di sini. Bentar ini aku agak mikirin sedikit. Katakanlah garis X sama dengan Y nya kayak gini. Nah sekarang perhatiin, berarti daerahnya mana? Berarti kan daerahnya tadi itu ini. Oke, jadi daerahnya yang biru ini ya nih Pak. Bayang ya, jadi ini kita rotate. Oke, bayang. Dari ini nggak salah tadi. Habis, oh harusnya ngadep atas sih by the way. Sebentar. My bad. Ini nggak dapat sebenarnya. Harusnya berarti oh gini. Aku gambar ulang aja ya. Bentar. Sorry. Terus AB-nya itu ada di sebelah kanannya AB. Oh di sini AB-nya. A, B, terus ini A, terus ini B. Oke, terus habis itu daerahnya itu berarti ada di sini merah putih, jadi itu yang bisa. Nah ini dari ini nomornya gini deh.
Jadi ini ke sini di rotate 90 derajat. Nah sekarang ini kamu lihatin batas integralnya. Jadi batas integralnya gimana? Berarti batas integralnya di sini itu berarti dia dari berarti ini dari y-nya dulu, x-nya dulu ya. Berarti ini kan dari garis x sama dengan a nih. Terus sampai garis x0, y-nya dari 0 sampai b. Oh sorry, ini garis y sama dengan x berarti. Garis x sama dengan y itu. Ini 0 sampai b. Nah ini dapat dari mana? Ini kalau kita pakai yang kemarin, itu kan berarti kita jalan dari 0 sampai b ini ceritanya. Kita berjalan menyusuri dari garis x sama dengan y sampai 0a. Terus geser lagi, garis x sama dengan y sampai a. Garis x sama dengan y sampai a, nyusuri, dan ini kita nyusuri dari 0 sampai b. Sudah, jadi dapat balas integralnya begini ya. Aman nggak? Hanifah, halo? Aman nggak ini? Atau nggak apa deh, kita lanjut dulu aja gimana? Nanti banyak-banyak latihan soal makin kebiasa kok. Iya. Lanjut. Ya udah, berarti ini sama dengan apa? Di daerah biru tadi, ini karena dia ada di dalam segitiga merah kan, daerah biru ada di segitiga merah, berarti ini sama dengan 2 kan PDF-nya. Ini PDF sama dengan 2, dy dx, ini nggak ada titiknya sih. Ya udah, berarti ini sama dengan apa? Berarti ini sama dengan, langsung aja integral dari 2, oh kebalik, ini dx dy, ini dx dy, kan kita integral terhadap x dulu tadi, dx dy, terus ini 2x, berarti sama dengan 2a min 2y. Integral dx dy itu bisa diubah jadi dy dx kan? Tapi ini juga harus kamu ubah integralnya. Oh, batasnya. Iya, batasnya diubah. Itu dibalik cuma batasnya diubah. Gitu. Nah, tadi kenapa di sini aku ambil x-nya dulu? Karena kan tadi kita integralin yang sebelah kanan ini kan x-nya kan. X sama dengan a sama x sama dengan y. Gitu. Ini juga, aduh sorry ya, ini salah lagi nih. Aku ini 2a min y ini. Nah, baru. Cakep. Oke, terus habis itu ini diintegralin terhadap y nih, dy. Sorry ini dy. Oke. Berarti jadi 2a min 2y 2 sorry. Langsung aja ya, berarti 2a min 2y 2a 0b berarti 2ab. Ini 2ab dikurangi sama min 2ay. Berarti ini sama dengan min 2ay. Ini min 2y berarti ini min 2 dikali di sini y berarti sama dengan setengah y kuadrat dari b sampai 0. Sama aja ya. Oh ini kasih batas biar nggak bingung. Oke, berarti sama dengan apa? Berarti ini sama dengan 2ab, ini jadi b kuadrat a kuadrat. Oh ya, terus ini habis ya, 2,5 ini habis. Terus jadi berarti ini a kuadrat min b kuadrat. Ini 0 ya, 0 kuadrat min b kuadrat, berarti min b kuadrat sama dengan 2ab plus b kuadrat. Udah dapat, berarti yang ini Hanifah. Ini CDF-nya untuk yang dalam segitiga. Halo. Bentar.
Mana? Bener Kak, bener-bener. Tiba-tiba Oke, di daerah 5 berarti gimana? Daerah 5 itu berarti langsung aja ya. Ini kelamaan sih aku diin lagi satu-satu. Ini ada di slide-nya ini sebenarnya. 1, 2, 3. Nah, ini yang kelima nih. Oh, sebentar. 2B min B kuadrat. Ya, benar. Ini ada daerah 5 ya, langsung aja. Oke, jadi daerah 5 ketemu apa? Formula CDF-nya itu sama dengan 2B min B kuadrat. Udah, berarti kita udah bagi 5 kasus ini kan? Nah, ingat, jadi gimana? Kita bagi kasusnya itu, kita bagi daerahnya itu, baginya terserah. Cuman untuk tiap daerah ini, itu dia harus punya formula CDF yang sama. Ya udah, berarti di sini ketemu apa? Kesimpulannya di sini CDF-nya itu. Terus ini ya. Berarti itu dia mati. Di sini XY-nya itu ada di daerah 1. Atau ini berarti sama aja, daerah 1 itu berarti X-nya lebih dari 1, X lebih bersama dengan 1, dan Y lebih besar sama dengan 1. Oke, terus di sini dia 0 ketika apa? Dia di sini 0 ketika XY itu ada di daerah 2 ya tadi ya. Bilan hanya bila apa? Bilan hanya bila tadi X-nya itu kurang dari sebentar. Agak macet-macet sini. Dari 0, Y kurang dari 0. Wait. Oh ya benar. Terus di daerah 3 itu ketika apa? Daerah ketiga itu di sini ketika, apalagi di daerah 1, daerah 2, daerah 3, ketemu apa di formulanya? A kuadrat ya. A di sini berarti kita sebagai X di sini. Berarti X kuadrat. Ini sama dengan X kuadrat ketika X yaitu ada di daerah 3. Oh, berarti ketika apa di sini? Ketika di sini, oke, dalam segitiga ya. Dalam segitiga itu berarti ketika sebentar. Oh, sorry, ini di atas segitiga ya. Berarti ketika ini oke. Ketika X itu terletak antara 1 dan Y-nya itu dia lebih dari sama dengan X. Oke, terus daerah keempat tuh apa? Daerah keempat tuh tadi yang yang dalam segitiga ya. Berarti ini X lebih dari Y, X antara 0,1. Oh ya. Yeah. Oke, ini sama dengan 2XY tambah Y kuadrat. 2XY tambah Y kuadrat.
Oke, ini ketika apa? Ini ketika dia XY-nya ada di daerah 4. Oh, berarti ketika di sini X-nya itu terletak antara 0,1 dan di sini, sorry, Y-nya itu dia kurang dari X. Terus terakhir daerah 5. Daerah 5 itu apa? Daerah 5 itu berarti dia sama dengan tadi ini 2B min D kuadrat. Berarti 2Y min Y kuadrat. Ini ketika XY-nya ada daerah 5. Oke, berarti ini ketika apa? Ketika dia X-nya itu lebih dari 1. Dan apalagi di sini? Daerah 5 itu berarti ketika X-nya lebih dari 1 dan Y-nya itu terletak antara 0,1. Oke. Udah. Jadi deh, CDF-nya apa? CDF-nya ini berarti CDF-nya ya. Daerahnya tuh banyak banget sih. Banyak ya? Ya tapi emang mau nggak mau. Soalnya di slide-nya juga kayak gitu di slide-nya. Dia panjang di slide-nya itu. Alasannya dibagi jadi 5 daerah itu karena apa? Dibagi jadi 5 daerah itu karena ini Hanifah. Karena dia itu CDF-nya nilainya beda-beda. Di daerah pertama kan sama dengan 1. Daerah kedua sama dengan 0, daerah ketiga sama dengan X kuadrat, daerah 4 sama dengan 2XY tambah Y kuadrat, daerah kelima itu sama dengan 2Y min Y kuadrat. Karena dia formulanya beda-beda nih. Beda region, beda formula. Nah, kenapa dibagi 5? Ya, itu karena tadi kita baginya gitu sih. Cuma gini, kayak gini aja. Baginya terserah, benar. Cuman baginya terserah, tapi ketentuannya itu adalah tiap daerah ini dia tuh punya satu formula yang sama. Nah, kayak gini. Maksudnya gitu tuh. Nah, itu gimana cara nyarinya? Nah, itu emang perlu banyak latihan soal sih. Itu kejelian aja. Itu perlu jeli makanya. Jadi at least pertama biar gampang tuh kamu gambar dulu. Biar memudahkan ya. Kamu gambar, terus nanti kamu bayangin. Oh, ini daerahnya daerah mana aja gitu. Gitu sih. Ya, tapi nggak tahu soal WS-mu nanti gimana ya. Apakah nanti bakal keluar soal kayak gini? Pilgam tahu esai nanti soal WS-mu? Pilgam sama esai. Soalnya tuh kayaknya mirip yang di bang Kalian. soal. Kita benar yang WS kita. Iya. Terus gimana nih? Udah 2 jam ya. Udah sekitar 2 jam. Kita udah sampai mana ya? Ini tinggal marginal ini nggak usah. Nggak apa-apa, bahas nanti aja nggak apa-apa ini. Udah latihan soal aja. Coba cari penting aja ya. Iya, sama-sama aja sih sebenarnya. Kan di situ ada tabel kan. Itu nggak harus pakai tabel kan buatnya? Nggak harus. Tabel tuh buat memudahkan aja tabel itu. Tabel tuh buat memudahkan. Kayak gini Kan berarti ya. masih ada lektor 6, 7, 8, 9. Ini masih yang kelima kan? Ini masih yang kelima. Iya. Bab yang kelima. Sorry, maksudnya gimana? Ini bab 5. Ini iya, PPT-nya kan ini yang kelima. Terus masih kurang 6, 7, 8, 9. Oh. Ya gini aja nih Pak. Yang kelima itu
Em, kita kita sudah sampai sini aja yang kelima ya. Karena gini, Iya. yang kelima itu sebenarnya sisa-sisanya tinggal lanjutan yang tadi aja sih. Jadi nggak ada geser. Jadi kayak marginal distribution ini nggak jauh-jauh sama yang tadi sih. Ini nggak jauh-jauh. Nah, cuman yang emang agak jauh itu di conditional distribution. Nah, ini perlu pembahasan tersendiri. Nah, cuman conditional distribution ini dia tuh sebenarnya nyampur sama yang stat berikutnya, stat ke-6. Jadi stat ke-6 itu, kan stat ke-6 ini ya. Stat ke-6 tuh dia bahas conditional distribution juga. Oh enggak sih, ini lanjutannya. Ya anu lah, tapi intinya yang pembahasan ini dari stat ini ya, sorry. Dari halaman ini sampai seterusnya, itu kita bisa gabung sama slide ini. Maksudku gitu. Karena ini udah nyatu. Yang bagian ini sama yang stat 6 tuh nyatu dan Oh, yang bagian akhir. Iya, jadi bisa kita lanjut besok aja ya. Karena pembahasannya nyatu sih. Kalau yang tuh lihat gitu. Tapi masalahnya cukup nggak kira-kira waktunya? Tanggal berapa ujiannya? 17. Tanggal 17. Hari jam berapa? Tapi kalau aku di hari Haba, aku nggak bisa fokus. Gitu ya. Iya. Bentar. Iya, ini materimu banyak juga. Terima kasih. Wah, ini mah yang tadi nih. Ini nggak usah dibahas nggak apa-apa. Gue udah mau temennya. Oh, ini agak beda teman-teman. Oke, itu nggak apa-apa. Simpulan. Gini aja berarti ya, biar maksimal persiapannya. Emang udah kemepetan sih. Iya. Tapi bukannya nggak ada harapan, maksudnya mau aja gitu. Bisa kok, bisa. Ini udah kemepetan, jadi Ini keberapa ini? yang terakhir. Tapi kamu udah ganti ya? Yang nomor 8 aja sih. Yang 8 aja. Yang nomor 8 diganti terus tambah. Diganti itu gimana diganti? Cuma diganti PPT-nya, tapi sebenarnya isinya hampir sama sih. Cuma kayak ada beberapa mungkin yang direvisi. Dari dosen yang ganti? Iya. Ini banyak sih varian ini. Oh, 8 nggak pas. Oh, 8 diganti tadi varian. Oke. Gini aja deh. Iya, nggak usah. Gini aja. Yang ini nggak usah dibahas. Ini latihan soal aja kayaknya bisa sih yang ini. Ini latihan soal aja bisa. Yang ini yang mana? Yang ini, yang slide ini. Yang 8 atau yang mana? Enggak tahu yang mana ya, 9 ini ya. Oh, yang terakhir sendiri. Hah? Yang terakhir sendiri. Yang terakhir sendiri yang ini. Oh. Dibahas. Ini kan 9 ya. Kan itu ada ini agak DA. aku bingung sama dosen ini. Di sini ini ke-8. Ini ke-8. Tapi di punyamu ini ke-9. Oh, ini X juga. Ini X ini 9. Maksudnya gimana? Jadi itu yang PPT atasnya itu nomor 8.
8, terus yang bawahnya itu yang ke-9, beda lagi. Bawahnya yang ke-9. Berarti yang ke-9 diganti ini semua ya, plek-ketiplek ya? Bukan plek-ketiplek tuh, ini semuanya diganti yang ini kan berarti yang ke-9. Iya, yang ke-9 tuh baru. Aku sebelumnya belum pernah kasih. Yaudah, iya benar, berarti yang ke-9 nggak usah, yang ke-9. Itu nggak usah dibahas. Lah, kenapa nggak usah? Maksudnya nggak usah bahas slide-nya, langsung latihan soal aja ya. 9 tuh mirip-mirip sama yang sebelumnya soalnya. Oh, yang terakhir sendiri tuh kan? Iya. Yang 8 ini emang agak susah sih yang 8. Kalau boleh jujur ya, 8 banyak rumusnya soalnya, varian-varian. Oh gini aja deh. Besok diparuh aja mungkin ya. Jadi sejam bahas soal, sejam bahas slide ini. Yang ke-8 buat besok. Tanggal 15. Terus tanggal 16-nya langsung latihan soal drilling. Itu gimana? Terus yang slide ke-6 sama 7, yang bab 6 sama 7 Iya, gimana? belum ya 67 ya. Oke. Iya, ini juga belum lah. Enam tadi ini apa namanya? Oh. Ini sebenarnya ya Alfa ya. Ini sebenarnya ini kalau mau langsung drilling soal juga boleh nih. Maksudnya secara materi nggak jauh-jauh banget sama yang tadi. Tapi agak susah sih kalau boleh jujur. Kalau nggak bahas materinya dulu. Cuman bisa kalau mau langsung drilling. Maksudnya gitu. Menurutku mending bahas materinya dulu, jadi tahu rumusnya. Gimana? Mending bahas materinya dulu, jadi tahu rumusnya. Iya sih. Cuman takutnya soalnya nggak kebahas. Oh gitu ya. Ya udah berarti. Oh gini aja deh. Berarti slide. Oh berarti gini aja. Besok itu berarti aku coba rangkum aja nanti ya. Aku coba rangkum aja 6 yang penting yang mana aja. Terus 7 yang penting yang mana aja besok. Jadi besok kita habisin aja yang 6 7 gitu aja ya. 6 7 kita habisin besok. 8 iya 8 ya juga sih 8 ya 6 7 8 deh 6 7 8 kita bahas besok terus yang penting-pentingnya aja. Jadi tanggal 15 6 7 8 penting-pentingnya aja. Terus yang tanggal 15 tuh kita drilling soal itu aja ya. Tanggal 16 gak sih yang drilling soal? Tanggal 16 yang drilling soal 16. Iya 16. Tanggal 15 nya materi 678. Terus tanggal 16 nya drilling soal ya. Iya boleh banget. Itu aja ya. Oke. Terus gimana, ada lagi Anita yang mau tanyain? Gak ada ya. Oke, kalau gitu sampai ini aja ya. Aku cariin orang gitu soalnya. Iya. Tapi besok jam berapa besok? Hah? Besok jam berapa? Bebas sih. Jam segini enak, jam segini. Besok masih kosong kan besok? Masih. Besok iya jam 2 nggak apa-apa, besok jam 2. Samain kayak sekarang aja kalau mau. Iya boleh. Boleh ya? Oke. Aku tutup dulu ya Nifa ya. Selamat. Kamu juga latihan soal aja ya kalau bisa ya. Kamu coba latihan sendiri, iya. Dari bang soal tuh kamu coba kerjain yang kamu bisa kerjain aja. Iya. Gitu aja. Oke. Selamat latihan dan istirahat. Kita aja ya. Kasihan.